bersama bahwa kuota yang sudah Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan. Izin Pak Kabid ada 4 kota yang belum hadir, kemudian kabupaten ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 kabupaten.
4 kota yang belum hadir dan 10 kabupaten yang belum hadir dalam Zoom ini. Monggo, Bu Ari. Waktu dan kesempatan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya. Monggo, yang lain untuk menyimak. Siap. Lamongan siap. Ya. Terima kasih Pak Awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid PD Pontren Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, Bapak Anam, Bapak Ibu Kasih Pontren ataupun Pakis dengan tim operatornya se-Jawa Timur, teman-teman ketua tim di PD Ponten Provinsi Jawa Timur, dan juga teman-teman JFU, JFT di bidang PD Pontren Kemenak Provinsi Jawa Timur semuanya yang saat ini mengikuti kegiatan Zoom. Sehat selalu, semoga semua langkah kita diberkahi untuk bisa melaksanakan kegiatan ke depan dengan selamat, dengan aman, dan berhasil. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan dokumen-dokumen untuk BOP maupun insentif, sebelumnya di akhir bulan Syawal ini kami juga menyampaikan minan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin meskipun terlambat, tetapi kami tetap membuka hati yang lapang dan juga senyum di FO, terutama di bidang PD Pontren Provinsi Jawa Timur, seperti yang sudah disampaikan Bapak Kabid yang pertama tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami minta doa juga untuk kami semuanya yang ada di Pontren Jawa Timur, untuk sehat semuanya, juga untuk panjenengan semuanya yang ada di kabupaten kota se-Jawa Timur. Karena apa? Sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi, mulai minggu-minggu ini cuaca yang tidak bersahabat, sedangkan pekerjaan begitu banyaknya, sehingga kita juga harus menomorsatukan kesehatan untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga maupun juga untuk orang lain. Semoga kita semuanya sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti minggu depan, tepatnya insya Allah di hari Senin tanggal 22, ini adalah pengumuman untuk penerima bantuan BOP maupun insentif yang sudah fix terklarifikasi, yang sudah verbal dari usulan kabupaten kota maupun yang sudah verbal di provinsi. Terutama pertimbangannya adalah nomor satu pertimbangannya adalah yang aktif di EMIS. Nah, pada saat pengumuman itu, nanti Bapak Ibu kasih segera untuk bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan untuk bisa segera membuka rekening di Bank BSI terdekat kabupaten kota masing-masing. Kemudian nomor rekening yang sudah dibuka oleh masing-masing penerima, entah itu BOP maupun insentif, nanti akan direkap oleh kabupaten. Setelah direkap oleh kabupaten, nanti dikirim ke Kanwil melalui email bidang. Nanti akan kami sampaikan alamat email bidangnya jika seandainya Bapak Ibu masih belum mempunyai.
rekapan yang sudah kami terima itu nanti mengetahui sah tanda tangan dari Bapak atau Ibu Kepala Kemenak Kabupaten Kota masing-masing. Sehingga merupakan dokumen yang sah yang sudah kami terima. Menyambung juga tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, terutama adalah identitas Bapak Ibu nggih. Identitas di rekening pada saat Bapak Ibu merekap kembali, jangan sampai ada yang salah atau kurang. Biasanya ada huruf-huruf, mungkin ada yang double atau huruf kekinian. Misalnya I diganti dengan Y. Nah, itu huruf kekinian. Atau mungkin namanya ada tanda petik. Nah, itu juga harus diperhatikan. Sehingga nanti pada saat sudah masuk ke dalam rekapan kami, yang akan kami kirim ke KPPN, tidak ada klausul untuk kembali atau retur karena salah nama atau salah identitas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tahun ini insya Allah kami melangkah lebih baik dari tahun kemarin, karena tahun kemarin adalah pertama kali kita melaksanakan pelaksanaan pencairan BOP menika. Untuk tahun ini, untuk seluruh dokumen sudah kami buatkan. Nanti akan kami share, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal memberikan penjelasan kepada penerima, entah itu BOP maupun insentif, untuk ngeprint masing-masing sesuai dengan jenis lembaganya. Jadi begini Bapak Ibu, artinya seluruh lembaga itu nanti dokumennya sudah ada sendiri-sendiri. Sehingga lebih bisa cepat untuk melaksanakan proses pencairan. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, nanti setelah ada pengumuman, kemudian sudah ada pencairan, akan diadakan BIMTEK. BIMTEK ini nanti kami bagi menjadi beberapa zona yang terdekat dan juga mempertimbangkan seluruh jumlah penerima. Jadi kalau misalnya kabupaten kota A penerimanya sedikit, insya Allah nanti kabupaten kota tersebut untuk BIMTEK-nya akan kami gabung dengan kabupaten kota terdekatnya. Jadwal dan kapan, apa saja yang harus disiapkan, dan bagaimana pelaksanaannya akan kami sampaikan kemudian. Pak Tris, mungkin bisa dikirim untuk dokumennya Pak Tris, sehingga Bapak Ibu kasih bisa melihat satu persatu untuk bisa dijelaskan. Kalau bisa share file, Bu. Share apa namanya? Ya, Pak. Ya, di-share di sini. Bayangkan nih. Share screen. Pak Tris. Share Pak Tris, screen. tolong dibantu di share screen Pak Tris. Share screen biar sekalian menyimak audien. Monggo, bisa dokumen yang BOP dulu atau insentif dulu Pak Tris. Ya Pak Tris, tolong di share nggih. Oke. Bapak Ibu sudah tampil nggih? Tolong Oh, di bisa dilihat nggih. nggih. Sampun. Ampun Bu, ampun. Akan saya
jelaskan satu persatu pelan-pelan sehingga Bapak Ibu bisa nanti mengikuti isian-isian yang harus disampaikan kepada penerima. Entah itu BOP maupun insentif. Saya mulai nggih. Oke. Yang pertama adalah BOP untuk pondok pesantren. BOP untuk pondok pesantren. Bapak Ibu sudah melihat nggih? Ya. Sampun. Yang paling atas nama lengkap. Di situ ada tulisan di atasnya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap. Kemudian jabatannya apa? Karena ini BOP. BOP berarti lembaga, nggih. Berarti kepala madrasah, Oke. kepala madrasah. Nama lengkapnya kepalanya. Nama lengkapnya kepalanya. Jabatan. Bersama ini mengajukan permohonan pencairan dana bantuan. Di situ sudah kami tulis komplit. Hanya yang kosong saja yang Bapak Ibu nanti bisa memberikan ke penerima. Kantor wilayah pemberi bantuannya, judul bantuan sudah kami tuliskan di situ juga. Dengan data penerima bantuan sebagai berikut. Nomor statistik lembaga berapa? NPSN-nya berapa? Sudah jelas. Jenis lembaganya lembaga pendidikan pondok pesantren. Ini karena BOP-nya pondok. Kemudian nama lembaganya apa? Alamatnya apa? Alamat jelas. Jangan hanya ditulis alamat lembaga misalnya Kediri atau Gresik, tapi alamat lembaga. Mungkin yang ada di IJOB atau di piagam yang lain ada alamat lembaga yang jelas. Kemudian NPWP. Ke bawah sedikit, Pak Tris. Kemudian di dalam kolom, di bawahnya Bapak Ibu nggih, di dalam kolom itu nama bank BSI yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid tadi. Kemudian nama rekening. Nama rekening adalah nama yang tertulis di rekening yang telah dikeluarkan oleh BSI. Harus sesuai dengan yang tertulis di buku rekening. Kemudian nomor rekeningnya berapa, ditulis di situ, baru dibubui oleh tanda tangan yang bersangkutan. Kemudian di bawah kolom, di situ nanti dilengkapi oleh 3 macam dokumen. Yang pertama adalah perjanjian antara PPK dan penerima bantuan, kemudian kwitansi bukti penerimaan uang, serta surat pernyataan penerima bantuan pemerintah. Di paling bawah, di situ tertulis Sidoarjo. Bapak Ibu, tolong dokumen ini tidak boleh diubah. Bapak Ibu hanya mengisi yang kosong saja. Di situ tertulisnya Sidoarjo, bukan masing-masing kabupaten kota. Karena apa? Bantuan ini anggarannya ada di Kanwil. Sehingga di situ tertulis Sidoarjo. Tanggalnya 22 Mei 2023. Kemudian kepala kontren nama lembaganya, di situ nanti tanda tangan dan juga stempel basah.
mengetahui namanya penerimanya. Untuk lembar yang pertama ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Saged, mpun jelas. Oke. Kita lanjutkan ke bagian E. Ya, lanjut, Bu. Bagian D. Pak Tris, langsung ke bagian E. Surat perjanjian. Ya. Bagian ini adalah surat perjanjian Bapak Ibu. Sudah tampil nggih? Ampun. Nggih. Monggo kita ikuti pelan-pelan. Surat perjanjian menika sudah komplit. Bapak Ibu tinggal mengisi tulisan yang di blok warna hitam kelam yang ada blok. Jadi mulai dari atas itu untuk nomor sudah tercantum sesuai dengan itu. Tidak diubah. Kemudian ke bawahnya nomor 1 itu sudah kami tulis juga lengkap, tidak boleh diubah juga. Karena apa? Tahun kemarin tidak kami tulis lengkap seperti ini, masih ada salah. Jadi yang PPK menjadi kepala kabitnya, yang Pak Kabit menjadi PPK. Seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun kemarin, tahun ini kami berikan hal-hal yang lebih baik kembali. Nomor 1 sudah seperti itu Bapak Ibu nggih. Kemudian nomor 2 yang ada nama lengkap penanggung jawab atas nama lembaga. Penanggung jawab. Nanti ditulis di situ nama lengkapnya. Kemudian koma, jabatan dalam lembaga. Jabatannya nopo, ditulis di situ. Kemudian dilanjutkan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pondoknya. Tertulis di situ. Sampun? Ampun. Ye. Kemudian terus ke bawah yang ditetapkan melalui surat keputusan pejabat pembuat komitmen pada bidang PD Pontren tentang penetapan penerima bantuan BOP pesantren dan pendidikan keagamaan Islam pada lembaga pendidikan Pontren nomor itu nanti nomornya adalah sesuai SK Bapak Ibu. Nanti SK-nya akan kami berikan terakhir saja karena urut nanti. Jadi nomor 2 paling bawah nomor 2 itu yang ada tulisan nomor titik-titik itu panjenengan lingkari dulu, nanti saya berikan nomornya di akhir. Sampun? Untuk lembar yang pertama ini bisa dilanjutkan, nggih? Kita lanjutkan lembar kedua. Lembar kedua, mulai pasal 2 sampai dengan pasal 4 di bawah, itu tidak boleh ada yang mengganti, karena sudah kami ketik seperti itu. Kemudian berlanjut ke halaman berikutnya, halaman ketiga. Mulai pasal 5 sampai dengan pasal 7 penutup, itu tidak ada yang diganti. Kemudian Bapak Ibu
untuk bisa mengarahkan penerima langsung di bawahnya pasal 7. Ke bawah, Pak Tris. Ya. Nah, itu ada 2 tempat yang harus ditandatangani pihak kedua, yaitu penerima bantuan. Kemudian di bawahnya nama jelas penanggung jawab sesuai dengan halaman 1 nomor 2 tadi. Tadi halaman 1 nomor 2 ada nama penanggung jawab. Nah, itu harus sama dengan nama yang tertulis di halaman terakhir perjanjian ini pada pihak kedua. Kemudian diberi materai. Tentang materai dan sebagainya, nanti di akhir saya berikan Bapak Ibu, ini hanya penjelasannya dulu, sehingga nanti bisa satu persatu. Kemudian di sebelah kanan, pihak ke-1, pejabat pembuat komitmen, ini Pak Zainuddin, nanti akan ditandatangani kemudian pada saat ada BIMTEK. Artinya apa? Jadi nanti pada saat BIMTEK, semua penerima, entah itu BOP maupun insentif, harus sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini sesuai dengan apa yang diterima. Entah itu yang BOP maupun yang insentif. Bisa diikuti Bapak Ibu nggih? Saged. Nggih. Aktif rek Mbak Indra. Iya, Bu. Kemudian kami lanjutkan Bapak Ibu. Share berikutnya halaman ketiga, dokumen ketiga, yaitu bagian F. Ketiga Pak Tris. Bagian F. Ya. Kwitansi bukti penerimaan uang. Nomor kwitansi sudah kami cetak Bapak Ibu langsung di sana, sudah kami sesuaikan dengan nomor SK per masing-masing anggaran. Entah itu yang BOP maupun yang insentif. Sehingga untuk nomor ini panjenengan tidak usah mengganti-ganti. Ini nomornya sudah semuanya sesuai. Kemudian sudah terima dari KPA, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, banyaknya uang 10 juta rupiah. Ini BOP. Untuk pembayaran BOP pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk tahun anggaran 2023 pada Satuan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. Karena ini yang kita jelaskan adalah dokumennya dari BOP Pondok. Di bawahnya tetap Sidoarjo, tanggalnya tetap seperti itu. Kemudian disahkan oleh pejabat pembuat komitmen Pak Zainuddin. Nanti dikosongi dulu, akan kita sambut Pak Zainuddin ini pada saat nanti ada BIMTEK. Penerima bantuan adalah, ini contohnya di bawah ini adalah MDT. Madrasah Diniyah Takmiliyah, contoh ya Bapak Ibu, ini contoh. Dan nanti terserah Bapak Ibu namanya, lembaganya apa di situ, disesuaikan dengan penerimanya. Untuk dokumen yang lembar ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Saged. Oke, kita lanjut nggih.
Ke dokumen berikutnya bagian G. Iya. Iya. Bagian G, Pak Tris. Iya. Ya, sudah tampil Bapak Ibu nggih? Surat pernyataan penerima bantuan pemerintah. Yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap, nama yang menjadi penanggung jawab atau kepalanya. Di situ sudah ada jabatan kepala lembaganya. Karena ini tadi yang kita bahas adalah pondok, sehingga namanya siapa di situ disesuaikan. Jabatan kepala lembaga, kemudian pemberi bantuan, Kanwil, judul bantuannya BOP pesantren pada pendidikan keagamaan Islam tahun anggaran 2023 pada Satuan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren. Dengan data penerima bantuan sebagai berikut. Ini hampir sama persis isian ini sama dengan dokumen sebelumnya tadi Bapak Ibu. Jadi kita menuliskan kembali di situ nomor statistik, kemudian NPSN, jenis lembaga, ini sudah kami patok, memang sudah seperti itu, sehingga Bapak Ibu tidak usah mengubah kembali. Ke bawah, nama lembaganya apa, pondoknya, alamat lembaga, alamat lengkap, Bapak Ibu nggih, alamat lembaga, alamat lengkap, kemudian NPWP. Dengan ini menyatakan 1, bersedia menerima dan akan memanfaatkan dana bantuan sesuai ketentuan dalam Juknis. Kemudian yang kedua, sesuai Juknisnya, penerima ini harus menyampaikan, menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya paling lambat tanggal 31 Desember 2023. Di sini adalah paling lambat Bapak Ibu, tapi biasanya di Kanwil nanti akan dikomando kapan Bapak Ibu harus bisa menyerahkan dan menyusun sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kanwil. Karena biasanya sebelum 31 Desember itu sudah ada audit. Nanti akan kami sampaikan kembali sewaktu-waktu kapan harus disampaikan laporan pertanggungjawabannya. Kemudian ke bawah sama Sidoarjo, tanggalnya itu, kepala pontrennya, lembaganya apa, tanda tangan, stempel basah. Ampun. Bisa diikuti yang menika Bapak Ibu nggih? Ampun. Nggih. Untuk dokumen BOP khusus pondok pesantren ini ada 4 dokumen. Yang pertama tadi surat permohonan pencairan dana, kemudian surat perjanjian, kemudian kwitansi, kemudian yang terakhir surat pernyataan penerima bantuan pemerintah. BOP-nya ada 4 dokumen. Laporan pertanggungjawaban penerima di Juknis ada kok, Bu. Oke. Dilampirkan Nanti juga. kalau yang insentif itu agak sedikit, ada 3. Yang banyak memang BOP. Kita lanjut Bapak Ibu nggih. Mohon maaf Ibu, mohon maaf sebentar dulu. Di Juknis BOP itu ada laporan pertanggungjawaban penerima, itu juga harus diisi apa gimana di Juknis? Ada lampiran juga. Halo? Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan pemerintah di Juknis. Halo? Halo Ya. Pak? Halo? Ya. Gini Ibu, untuk yang BOP itu kayaknya kurang 1. Kalau dia dari Juknis, ada laporan pertanggungjawaban penerima bantuan. Belum dibahas.
nanti aja biar diselesaikan dulu Ya, ya. Oke. nanti Siap, siap, Biar siap. diselesaikan biar dulu, kami habis itu sampaikan nanti akan kembali, dibuka Bapak Ibu. tanya jawab ya, biar Oke, enggak siap. molor Oke. ya. Nanti Nanti Bapak saling Ibu, cross check. Bapak Ibu yang ini tolong dicatat nanti kira-kira apa yang perlu ditanyakan biar Bu Eri menyelesaikan dulu. Monggo Bu Eri. Ye, lanjut untuk BOP lagi Bapak Ibu, atau mungkin BOP yang lain sebenarnya sama. Apakah juga perlu disampaikan satu persatu? Monggo kalau mau Nggak disampaikan usah, lanjut. satu persatu. Mulai yang Boten sensitif. Bu, boten. Ampun paham. Dan Lanjut mawon Bu. Cukup ya, cukup lanjut. lanjut insentif nopo masih BOP? Insentif. 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 Siap. Ye. Kita buka yang dokumennya insentif Pak Tris. Ya, sambil menunggu upload, Ye. share screen. Nanti tolong Bapak Ibu, termasuk Pak Kasih, Ibu Kasih, operator, silakan dicatat mana-mana yang muskilat yang kemudian bisa ditanyakan. Monggo Bu Eri lanjut. Siap. Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang dokumen insentif. Ini dicontoh yang ada di Zoom ini muncul adalah insentif dari PKPPS. Sampun menerima? Ampun. Ye. Lanjut ye. Untuk insentif PKPPS, untuk dokumen yang pertama, itu adalah kwitansi bukti penerimaan uang. Nomor itu tidak usah diganti karena sudah kami sesuaikan dengan SK per masing-masing jenis bantuan. Kemudian sudah terima dari KPA Kanwil, banyaknya uang Rp2.250.000. Untuk pembayaran bantuan insentif pendidik dan pendidik pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam, untuk insentif guru atau ustadz pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS. Ini bedanya nanti, beda untuk jenis-jenis lembaga adalah di nomor Bapak Ibu. Bedanya nanti di situ. Di nomor. Karena nomor yang di atas itu nanti disesuaikan masing-masing SK. Sehingga nanti setelah ini akan kami sampaikan. Sampun ke bawah tetap Sidoarjo 22 Mei 2023. Yang paling kiri adalah disahkan oleh PPK. Kemudian sebelah kanan penerima bantuan. Bisa dilanjut? Bisa dilanjut Bapak Ibu nggih? Lanjut. Enggak. Lanjut. Ya. Bisa Kita lanjut berikutnya dokumen yang kedua yaitu dokumen insentif bagian D. Bagian D. Bunyinya surat pernyataan penerima bantuan. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nik penerima bantuan. Jangan sampai salah, harus jeli, di situ ada berapa digit, disesuaikan dengan yang ada di KTP atau di KK. Dihitung kembali Bapak Ibu, jangan sampai salah, niknya di situ ada berapa digit,
sesuai dengan KTP ataupun di KK. Kemudian nama lengkap. Nama lengkap termasuk ejaan dan juga huruf-huruf yang harus sesuai. Kemudian alamat, kemudian jabatan, guru pendidikan kesejahteraan, maaf, guru pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS. Ini nanti untuk jabatan bedanya hanya di sini Bapak Ibu yang surat pernyataan. Ini karena yang kita jelaskan ini PKPPS sehingga jabatan bunyinya guru pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah. Kalau misalnya nanti ada di lembaga lain, bunyinya diganti saja yang PKPPS. Sehingga misalnya nanti misal guru pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kalau MDT. Sampun, ke bawahnya adalah guru atau ustadz pada nomor statistiknya lembaga di mana yang bersangkutan mengajar. Nomor statistik lembaga di mana yang bersangkutan mengajar. Kemudian nama lembaganya. Kemudian alamat lembaga. Ke bawah. Ini adalah yang harus kita pahami, Bapak Ibu, untuk penerima insentif terdaftar pada aplikasi Sikap dengan data yang telah diverifikasi dan validasi. Telah melaksanakan tugas mengajar sekurangnya sejak 1 Januari 2021. Kemudian tidak berstatus sebagai penerima TPG. Tidak berstatus sebagai ASN, TNI atau Polri. Kemudian bersedia menerima dan akan memanfaatkan dana bantuan sesuai ketentuan. Yang terakhir, bersedia menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Ke bawah, Pak Tris. Tetap Sidoarjo 22 Mei 2023, penerima bantuan, nama jelas di bawahnya, tanda tangan, nanti akan dibubui materai. Nanti tentang materai dan sebagainya, saya sampaikan setelah ini Bapak Ibu. Untuk bagian D, insentif, bisa dilanjutkan ke bagian yang lain. Lanjut. Ya, kita lanjutkan untuk insentif ke dokumen bagian E. Tanda terima bantuan. Sampun nggih? Kita lihat di situ yang ditulis, yang kosong, dan juga nanti untuk jabatan disesuaikan dengan masing-masing jenjang lembaganya. Nik sama dengan yang di depan tadi, kemudian nama lengkap, kemudian alamat. Nah, jabatan ini disesuaikan nanti antara penerima dari jenis-jenis lembaga. Kalau di sini contohnya adalah jabatannya guru PKPPS. Guru PKPPS. Jadi kalau nanti lembaganya bukan PKPPS, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan jenis lembaganya.
adalah guru atau ustadz pada, seperti yang di depan tadi, nomor statistik lembaganya, nama lembaganya apa, alamatnya di mana. Alamat komplit Bapak Ibu nggih. Kemudian ke bawah, Pak Tris. Ya, penerima bantuan insentif mendidik pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam untuk insentif guru atau ustadz PKPPS Kementerian Agama tahun anggaran 2023 dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan melalui pejabat pembuat komitmen pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, menyatakan dengan ini menyampaikan bahwa saya, nomor 1, telah menerima bantuan dana sejumlah Rp2.250.000 dengan perhitungan nilai bantuannya Rp2.250.000, kemudian dikenakan PPN 5%, nominalnya 112.500, sehingga Bapak Ibu penerima insentif nanti akan menerima masuk ke dalam rekening itu dengan nominal Rp2.137.500 melalui rekening Bank BSI, nomor rekening. Nah, ini masih kosong karena nanti belum dapat nomor rekening. Nomor rekening yang sudah didapat nanti dituliskan di situ Bapak Ibu, nomor rekeningnya berapa. Ke bawah, nomor 2, tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Kemudian nomor 3 juga tidak ada perubahan. Ke bawah, nomor 4 juga tidak ada perubahan. Kemudian di bawahnya, Sidoarjo 22 Mei 2023, penerima bantuan, nama penerima. Itu putus Pak Tris nggih di bawah. Ya, nanti Bapak Ibu untuk ngeprintnya bisa disesuaikan dengan kertasnya. Nama penerima, nama jelas, tanda tangan, nanti diberikan materai. Dek, terus 11 loh. Sampun? Sampun? Nggih. Untuk insentif, 3 dokumen tersebut Bapak Ibu. Yang pertama adalah kwitansi, yang kedua adalah surat pernyataan, kemudian yang ketiga adalah tanda terima bantuan. Misalnya nanti ada kekurangan dokumen ataupun apa, kami nanti akan segera koordinasi dengan Bapak Kabid, kemudian koordinasi juga dengan PPK, sehingga nanti akan kami cross-check kembali kekurangan dokumen apa yang harus kami sediakan untuk penerima bantuan, baik itu BOP maupun insentif. Untuk yang insentif hampir sama untuk masing-masing lembaga, Bapak Ibu, nanti disesuaikan saja, karena kami sudah mail match, nanti akan kami kirim kembali dokumen-dokumen tersebut untuk Bapak Ibu pelajari dulu. Nanti apabila mungkin masih terdapat kendala atau kekurangan atau kurang paham, bisa japri ataupun langsung ke ketua tim masing-masing untuk bisa menyelesaikan kendala-kendala yang ada. Kami lanjutkan, Bapak Ibu nggih. Catatan untuk berkas-berkas tersebut. Catatan uraian. Ada Pak Tris di situ, Pak Tris.
Coba dilihat kembali Pak Tris. Di dokumennya LPG paling bawah kalau nggak salah itu Pak Tris. Ini catatan untuk mengecek dan cross-check kembali Bapak Ibu. Mungkin nanti apabila ada yang masih kurang atau ada dokumen yang kurang nanti akan kami susul kembali. Yang pertama, seluruh dokumen proses pencairan dibuat rangkap 2 asli. Tidak boleh fotokopi. Bertanda tangan dan berstempel basah. Apa artinya asli dan tidak boleh fotokopi? Yang dimaksud dengan asli di sini adalah tanda tangannya asli semua, materainya dua-duanya juga asli semua. Jadi seandainya nanti Bapak Ibu penerima BOP maupun insentif berkeinginan untuk memiliki arsip, itu bisa difotokopi. Apa saja yang harus dibuat dan disiapkan rangkap 2 asli? 1. Surat keputusan atau SK. Ini karena belum pengumuman, kami tidak bisa untuk mengirim dulu Bapak Ibu. Kami menunggu dulu untuk waktu pengumuman untuk SK-nya. Kemudian surat permohonan pencairan dana. Kemudian surat perjanjian, kemudian kwitansi, kemudian surat pernyataan. Nah, ini dibuat rangkap 2. Masing-masing asli. Tanda tangan asli, materainya juga asli. Apa saja dokumen yang harus diberi materai ada di nomor 2. Surat-surat yang harus diberi materai 10.000. Mohon maaf, nanti Bapak Ibu kasih Pontren maupun Pakis bisa cek kembali sebelum dikumpulkan. Karena pengalaman kemarin masih ada yang memakai materai 6.000. Ini materainya 10.000. Nomor 2, yang harus diberikan materai itu adalah surat perjanjian, kemudian kwitansi, kemudian surat pernyataan. Ini berguna semua jenis lembaga dan penerima tadi Bapak Ibu nggih. Kemudian nomor 3, tata cara penempelan materai 10.000. Yang pertama, untuk penerima bantuan. Kan ada 2 rangkap Bapak Ibu nggih tadi. Untuk penerima bantuan itu adalah surat perjanjian. Penempelan materai pada posisi PPK. Untuk kwitansi, penempelan materai pada posisi PPK. Untuk surat pernyataan, penempelan materainya pada posisi PPK. Itu yang 1 bendel. Tadi kan ada 2 bendel atau 2 rangkap. Kemudian yang kedua, untuk PPK, surat perjanjian penempelan materainya pada posisi penerima bantuan. Yang kedua, kwitansi penempelan materai pada posisi penerima bantuan. Kemudian untuk surat pernyataan, penempelan materai pada posisi penerima bantuan. Artinya apa? Ini merupakan pengalaman dari tahun kemarin, Bapak Ibu. Mungkin juga masih pertama kali juga. Jadi 1 bendel itu dua-duanya diberi materai.
pada saat penempelan di surat perjanjian ataupun itu di PPK juga diberi materai, kemudian di penerima juga diberi materai. Ini yang kurang tepat. Sehingga sudah kami jelaskan di sini untuk penempelan materai itu di masing-masing. Karena kami di atas tadi nomor 1 sudah kami sebutkan untuk seluruh dokumen proses pencairan dibuat rangkap 2 asli. Nah, asli. Sehingga penempelan materainya juga materai asli. Kalau Bapak Ibu penerima bantuan BOP maupun insentif punya keinginan untuk arsip, monggo bisa difotokopi. Sampun? Lanjut. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu akan kami sampaikan nomor SK-nya dari masing-masing jenis lembaga. Ada Pak Teris di situ? Kalau tidak ada, saya bacakan, Bapak Ibu bisa mencatat. Saya bacakan perlahan-lahan. Siap? Nggih, siap. Nggih. Pertama, Bapak Ibu nggih, untuk BOP dulu. BOP. Lima 12 nomor SK-nya nggih Bapak Ibu. Nomor SK 512 untuk PKPPS. Nomor SK 513 untuk LPG. Nomor SK 514 untuk pondok pesantren. 515 untuk SPM, 516 untuk PDF, 517 untuk MDT. Itu yang BOP. Kemudian untuk yang insentif dimulai 518 untuk PKPPS, 519 untuk LPG, 520 untuk pondok pesantren, 521 untuk SPM, 522 untuk PDF, 523 untuk MDT. Madrasah Diniyah Takmiliyah. Jadi masing-masing bantuan itu ada 6 jenis lembaga. Tahun ini ada tambahan 2 lembaga, SPM dan PDF. Ini kami sudah siapkan nomor SK-nya di masing-masing jenis lembaga. Di situ sudah muncul juga di Bapak Ibu. Nggih, mungkin dari saya itu Pak Awe untuk bisa kami jelaskan. Nanti seandainya masih ada yang kurang, seperti dokumen-dokumen yang kurang, nanti kami koordinasikan kembali dengan Pak Kabid maupun sama PPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kesempatan 3 orang untuk bertanya. Silakan hand raise. Raise hand.
Silakan yang mau bertanya atau Ya, dari klarifikasi Kabupaten dengan Sampang. apa yang disampaikan oleh Bunda Eri tadi. Silakan raise hand. Dari Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang. Ya. Yang kedua Ponorogo, Pak. dari Pak Dr. Arifin ya, kemudian dari Pak Ponorogo. Surwan. Pak Ayub. Ponorogo. Oke, Sampang dulu dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang pertama berkenaan dengan masalah administrasi BOP, kelengkapan administrasi BOP pada dokumen D, surat permohonan pencairan. Itu ada jenis lembaga karena tadi sudah paten lembaga pendidikan pondok pesantren atau ponpes. Ketika nanti umpamanya lembaga madrasah diniyah ta'miliyah apa kita rubah apa gimana? Apa tetap jenis lembaga? Jenis lembaga tadi lembaga pendidikan pondok pesantren. Di dokumen D. Terus yang kedua itu di surat pernyataan penerima bantuan pemerintah tadi menyampaikan materai ditempel di penempelan materai pada penerima bantuan, Ya. sedangkan satunya Ya, di secukupnya. satunya penempelan materai pada PPK. Padahal di dokumen G surat pernyataan penerima bantuan pemerintah itu tidak ada PPK-nya, Pak. Terus yang ketiga tadi pemaparan hanya di dokumen G, sedangkan di Juknis itu ada dokumen H, yaitu laporan pertanggungjawaban penerima bantuan. Ini untuk yang BOP. Untuk yang insentif itu di poin di poin E, di tanda terima bantuan, itu di sana sudah tertera pada tanggal 31 Mei 2023. Berarti sudah ada kepositifan, dana itu sudah masuk tanggal 31 Mei 2023. Yang saya khawatirkan, nanti ketika lembaga sudah kadung membuat tertanggal 31 Mei 2023, ternyata di rekening belum masuk. Itu aja Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya Bunda Eri ya. Untuk Satu-satu aja yang dulu, Pak. satu-satu dulu. Oke, Nggih. monggo. Nggih. Terima kasih Nggih, monggo. dari Kabupaten Sampang. Untuk pertanyaan yang pertama, surat permohonan BOP yang bagian D yang ditanyakan adalah jenis lembaga. Ini nanti kami share, Bapak Ibu kami kirim. Di situ sudah komplit. Bapak Ibu tidak usah mengganti, tinggal memilih sesuai dengan lembaganya. Jadi situ nanti sudah ada lembaganya. Mulai dari MDT, kemudian SPM, PDF, pondok, PKPPS, LPG, sudah kami sediakan. Tinggal memilih saja. Siap. Itu yang pertama. Nah, mungkin sudah di-share oleh Pak Tris, contohnya seperti itu. Bapak Ibu sudah langsung bisa memilih dan tidak usah untuk diganti jenis lembaganya. Jadi kalau yang PDF, Bapak Ibu bisa mengarahkan untuk printnya, BOP-nya yang PDF. Kemudian misalnya yang SPM, BOP bisa mengarahkan untuk printnya yang BOP SPM. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan nomor 2, di dokumen BOP bagian G, PPK tidak ada materainya. Oke, saya lihat seperti itu, tidak ada. Nanti kami koordinasikan kembali sama Pak Kabid sama PPK Bapak G, karena memang kemarin itu kejar tayang juga PPK-nya, sehingga mungkin nanti ada kesalahan-kesalahan akan kami sampaikan kembali. Terus untuk dokumen ini nanti kan juga tidak
segera untuk di-print Bapak Ibu nggih, karena harus panjenengan pelajari dulu sebelum panjenengan nanti bisa menyampaikan kepada penerima BOP maupun insentif. Kemudian pertanyaan yang ketiga, masih BOP dokumen yang H. Ini yang masih kurang, Bapak Ibu nggih. Nanti kami koordinasikan kembali. Terima kasih atas masukannya ini yang dokumen H. Kemudian yang insentif untuk bagian dokumen yang E, di situ tertera dana masuk ke dalam rekening 31 Mei 2023. Ini kami menyesuaikan dulu Bapak Ibu, tapi nanti akan kami koordinasikan kembali. Sehingga untuk ngeprintnya kan juga tidak harus sekarang atau nanti setelah pengumuman di print kan tidak. Nanti sehingga harus kami sesuaikan kembali untuk masuknya dana itu apakah memang bisa tanggal 31 Mei 2023 atau mungkin tanggal berapa nanti akan saya sampaikan atau mungkin Bapak Kabid bisa menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Itu dari Sampang. Begitu mungkin Bapak Ibu nggih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. nggih yang dari Sampang. Monggo lanjut Pak Awe. Bapak Ibu yang lain mungkin kalau pertanyaannya hampir sama dengan yang sudah ditanyakan, mohon tidak ditanyakan kembali nggih. Jadi seluruh jenis lembaga, entah itu BOP maupun insentif, dokumennya sudah kami sediakan. Bapak Ibu tinggal memilih nanti di situ. Sudah kami melmet semuanya sesuai arahan Bapak Kabid, sehingga kami melangkahnya lebih baik dari tahun yang kemarin. Untuk template-nya sudah dibuatkan, nggih? Template dari SPJ sudah disiapkan, tinggal menyesuaikan. Berikutnya, Bu Indra dari Kabupaten Pasuruan. Iya Pak, ngapunten. Sedikit Nggih. aja Bu Eri karena yang lainnya saya sudah paham. Siap. Ya. Untuk kelengkapan berkas yang nantinya akan dibawa BIMTEK oleh penerima bantuan, itu apakah dimasukkan dalam map atau pripun atau hanya dibawa begitu aja 4 lembar itu? 4 berkas itu. Handle. Dijilid Itu ya, aja, Bunda. Pak. Hanya satu, Mbak Indra? Iya, itu aja Bu. Enggih. Yang lainnya udah Terima paham. kasih. Oke, Oh, sami-sami. siap. Alhamdulillah. Meskipun hari Sabtu masih aktif, nggih. Terima kasih semuanya. Untuk Kabupaten Pasuruan, mungkin mewakili juga dari kabupaten-kabupaten yang lain, kelengkapan berkas nanti pada saat ada BIMTEK, apakah sudah dibendel atau bagaimana? Jangan dibendel dulu, Bapak Ibu. Jangan dibendel dulu. Mungkin bisa di map saja. Jangan di map yang Snell, jangan yang Snell. Yang di map saja. Karena nanti mungkin di situ ada yang masih keliru dan sebagainya sehingga tidak bolak-balik untuk membuka kembali. Jadi Map yang ditempatkan begini di ya, map Bunda, ya? saja. Map yang begini ya? Map biasa monggo nggak apa-apa. Map biasa saja monggo. Nggak usah yang Snell nggih. Nanti kalau memang sudah siap itu betul fix semuanya clear, bisa betul semuanya yang sudah tertandatangani oleh PPK baru nanti bisa didokumenkan yang betul. Gitu Mbak Indra nggih atau mungkin Bapak Ibu yang lain dengan pertanyaan yang Lanjut, sama. Pak Nggih. Arifin. Monggo Pak Arifin. Oke, terima kasih. Mohon Oke. izin baru upacara. Wajahnya nggak kelihatan ya, Pak Arifin ya? Videonya mohon nggak bisa izin. di... Oke, mohon izin saya buka sebentar. Oke. Baru Ya, pulang oke. dari upacara Hardiknas. Oke. Hardiknas. Monggo Pak Mohon Arifin. izin yang pertama Bu Eri, nggih.
yang Oke. berkaitan dengan rekening, apakah yang membukakan langsung dari Kanwil? Biasanya kalau bantuan-bantuan itu kalau rekening-rekening kan rekening baru langsung dari pusat, kemudian yang di daerah itu tinggal melaksanakan. Biasanya kalau membuka rekening baru itu memang lembaga ngurus sendiri-sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua untuk BIMTEK. Untuk ini bantuannya kan ada dua, insentif sama BOP. Untuk insentif apa perlu BIMTEK? Kan langsung masuk ke rekening ustadz-ustadzah. Tapi kalau memang BOP memang perlu BIMTEK. Senyampang bisa virtual, sebetulnya bisa virtual. Kalau memang sangat dibutuhkan harus luring, ya kami monggo sesuai dengan arahan dari teman-teman dari Katim tadi. Mungkin dua hal ini aja. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arifin. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin pertanyaan dari Pak Arifin, Kabupaten Malang juga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dari kabupaten yang lain. Yang pertama terkait dengan rekening BSI. Kemarin kami sudah koordinasi dengan BSI, Bapak Ibu nggih. Ini karena kita juga terkendala dengan waktu, yang juga dengan permintaan dari Bapak Menteri Agama untuk bisa menuntaskan dalam pertengahan tahun ini sekian persen itu, 70% dan sebagainya. Kemudian pengalaman dari tahun kemarin juga dengan sistem pembuatan rekening yang seperti tahun kemarin itu yang terlalu banyak waktu yang kita gunakan sehingga tidak selesai-selesai. Maka akhirnya kemarin melalui arahan Bapak Kabid, kemudian koordinasi dengan pihak BSI, nanti setelah ada pengumuman, itu tugasnya Bapak Ibu Kasih Pontren Pakis Kabupaten Kota untuk segera memberitahu kepada penerima untuk membuka rekening BSI sendiri secepatnya. Membuka rekening sendiri secepatnya. Kemudian rekening tersebut nanti dikumpulkan di kabupaten kota untuk direkap. Rekapan tersebut nanti dikirim ke Kanwil melalui email bidang. Kalau misalnya email bidangnya nanti Bapak Ibu masih lupa, nanti akan kami share kembali. Itu tentang rekening, Bapak Ibu nggih. Kemudian catatan yang kedua tentang rekening, dipertimbangkan kembali Bapak Ibu yang sudah memiliki rekening BSI tetap membuka rekening yang baru. Karena apa? Pengalaman dari bidang tetangga kita di Penma itu untuk KPPN-nya apabila rekening itu sudah pernah diajukan tertolak oleh KPPN sehingga memerlukan waktu yang lama lagi untuk retur. Sehingga catatannya meskipun sudah mempunyai rekening BSI itu harus membuka rekening BSI yang baru. Itu yang pertama tentang rekening. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua tentang BIMTEK. Di sana kan ada dua jenis bantuan. Ada insentif, ada BOP. Apakah yang di BIMTEK nanti juga insentif dan juga BOP? Tetap dua-duanya Bapak Ibu nggih. Karena di dalam BIMTEK itu nanti kami tim dari
Provinsi Jawa Timur itu akan melakukan verifikasi dokumen. Nah, yang diverval, yang diverifikasi dokumen itu tidak hanya BOP, tetapi juga yang insentif. Sehingga BIMTEK-nya nanti tetap BIMTEK untuk insentif dan juga untuk yang BOP. Demikian Pak Arifin. Oke, gimana Pak Arifin? Udah Oke, jelas? terima kasih. Berarti pada intinya itu semuanya membuka rekening baru. Siap. Yang kedua, berarti BIMTEK ini semuanya luring ya. Luring Bapak. Nanti akan kami gabung beberapa kabupaten kota. Karena kalau kita harus turun per kabupaten kota, nanti tidak cukup waktunya. Nggak cukup waktu. Terima kasih. Oke, Bu Ari, nanti teknis lebih lanjut. Matur nuwun, monggo dilanjut. Siap. Oke. Terima kasih. Ya, kalau daring kayak begini ini aja ada berapa ini? 12 yang tidak hadir ini. Oke, lanjut Pontren Gresik dengan Bapak Ibu siapa ini ya? Halo? Pontren Gresik? Bapak Ibu siapa? Halo Pak. Assalamualaikum. Awayan. Salam. Mohon videonya dibuka ya, biar tahu. Enggak, videonya dibuka. Baru bangun tidur tuh Pak. Bukan. Bangun Ini tidur. tadi sudah ditanyakan terkait BIMTEK saja Pak. Jadi saya batalkan pertanyaannya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih. Sampun. Udah ada yang tanya ya? Ada lagi dari Ponorogo tadi? Ya. Ya. Terima kasih Pak Awe. Ya. Saya ingin mengusulkan kepada bidang melalui Zoom ini terkait dengan kuota Bu Eli dan Pak Awi. Jadi pengalaman kami yang ada di Ponorogo, tahun lalu ini kan tidak sebanyak tahun sekarang kuota yang kami terima. Padahal pemohon itu lebih banyak tahun yang lalu. Jadi ketika tahun yang lalu lembaga itu berbondong-bondong mengajukan, tapi ketika pengumumannya tidak sesuai dengan harapan, maka tahun berikutnya ini punya pengaruh. Jadi lembaga-lembaga itu kemudian dalam tanda kutip agak a priori gitu, Ibu. Maka untuk mengantisipasi agar antara kuota dengan pemohonan itu tidak sampai kelebihan kuota, dan ini sangat eman-eman itu rasanya itu nggak terpenuhi kuotanya itu bagaimana kalau kuota itu seandainya tidak disampaikan sejak awal, paling tidak itu H- sekian hari, 1 atau 2 hari penutupan pengajuan itu sudah disampaikan Ibu, sehingga kami ini bisa melakukan tindakan-tindakan agar lembaga yang mengajukan itu melebihi kuota yang telah disampaikan oleh Kanwil kepada kabupaten kota, sehingga nanti kita bisa memverifikasi, kita bisa memilih dan sebagainya. Barangkali itu yang kami tanyakan, Pak Tursuun, yang kami usulkan. Oke, terima kasih Bapak Kasih Ponorogo untuk usulannya. Kalau terkait dengan kuota, ini sebenarnya hubungannya sama keaktifan di EMIS, Bapak. Jadi meskipun nanti pengusulannya banyak, kalau keaktifannya di EMIS itu tidak aktif, kan juga tidak dapat seperti yang sudah disampaikan Pak Kabid di awal tadi. Jadi keaktifan di EMIS itu harus betul-betul dinomorsatukan untuk bisa dipertimbangkan. Jadi seandainya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak
Kabid di Pasuruan tahun kemarin hanya dapat berapa seperti itu. Kemudian karena emisnya lebih bagus di tahun ini mereka berapa kali lipat dapatnya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi ini merupakan tugas bagi panjenengan semua yang ada di kabupaten kota untuk segera ngobrak-ngobrak lembaga, Pak. Istilahnya dalam tanda petik itu kalau Jawa ngobrak-ngobrak. Untuk segera menyelesaikan update emisnya. Itu karena semua bantuan entah itu yang dari pusat juga cut off-nya itu diambilkan dari keaktifan di emis. Keaktifan lembaga di emis. Terus yang kedua mungkin untuk sisa kuota dan sebagainya ini nanti adalah kebijakan dari Pak Kabid dan juga KPA di Kanwil Bapak nanti kami sampaikan. Kemudian terkait dengan waktu itu sebenarnya sudah lama kemarin kami memberikan pengumuman kuota itu Bapak. Bapak mungkin bisa melihat kembali ke belakang tentang timeline kita. Timeline ada di sana. Mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, verifikasi kabupaten tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ada semua dan itu tidak mepet. Waktunya banyak itu, Bapak Ibu nggih. Coba dilihat kembali timeline-nya yang sudah kami share sebelumnya itu. Itu Bapak nggih dari Kabupaten Ponorogo. Enggak? Nanti saya sampaikan juga Pak Kabid untuk usulannya. Terima kasih. Berikutnya, yang lain yang masih belum jelas? Kalau pertanyaannya sama, tolong jangan ditanyakan kembali, Bapak. Ya. Nanti yang lain mungkin bisa japri saja. Pak Yusuf tadi Atau kayaknya mungkin mau tanya ya, sudah ditanyakan berarti ya Pak mungkin Yusuf ya? sudah jelas semuanya, Sudah jelas, nanti bisa alhamdulillah. japri, monggo. Nggih. Ya. Sudah fix. Tambahan Oke. dari Nanti bisa Kabupaten japri, Sampang, Bapak, monggo. tambahan berupa harapan. Sampang? Ya. Iya. Terima kasih, Bu. Silakan. Sampang. Begini, iya. Berkenan dengan buku rekening tadi untuk penerima ya bagi yang sudah mempunyai buku rekening BSI itu diwajibkan membuka rekening BSI yang baru. Jadi harapan saya ke depan untuk rekening ini mungkin jangan dijadikan syarat untuk pengajuan BOP maupun insentif. Karena yang kasihan juga ketika lembaga atau guru yang tidak tercover dalam SK penerima ini sudah kadung buat rekening tapi tidak tercover dalam SK. Yang kedua, untuk minimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan, alangkah baiknya dikolektif oleh pihak Kanwil pembuatannya. Sehingga dalam usulan ke KPPN itu dalam rekap dari Bank BSI. Sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan sehingga tidak terjadi revisi. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, monggo Bunda Eri. Terima kasih masukannya dari Kabupaten Sampang. Nanti kami sampaikan ke pengelola di Ponteren Jatim. Untuk rekening kemarin memang ini pengalaman di Penma Bapak Ibu nggih, kemarin rekening yang sudah telah digunakan untuk pengajuan itu ternyata tertolak oleh KPPN. Sehingga memang harus rekening baru. Sehingga nanti kalau harus tertolak akan memerlukan waktu lama lagi untuk retur Bapak Ibu nggih. Jadi nanti seandainya kita sudah meminimalisir tentang rekening ini bisa dibuat sedemikian yang sudah baru, insya Allah kami nanti segera bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir kekeliruan tentang rekening, nanti yang membuat ke KPPN itu masih tetap dari provinsi, Bapak. Provinsi itu menerima rekapan dari panjenengan semua dari kabupaten kota.
Nanti tetap kami yang akan melaksanakan untuk pengajuannya ke KPPN. Begitu, Bapak nggih. Iya, enggak maksudnya begini, Bu. Sampang. Meskipun rekening baru, nanti dari kabupaten takut ada kesalahan dalam rekapan, itu juga terjadi revisi nanti ketika ke KPPN. Kalau di kolektif dari Kanwil, kan pihak BSI ke Kanwil langsung rekapannya. Jadi tidak, insya Allah kecil kemungkinan terjadi kesalahan seperti itu. Nanti kami sampaikan ke Pak Kabid, Bapak Ibu nggih, untuk kebijakannya. Nanti mungkin Bapak Kabid bisa menyampaikan untuk keputusannya. Monggo, Oke, Pak Kabid. terima kasih, Bu. Nggih, sami-sami. Ya, langsung dijawab Kabid. Monggo, Bu. Oke, Monggo, Pak terima Kabid. kasih. Jadi untuk rekening ini, di satu sisi memang kita ingin bisa mendapatkan kemudahan dan waktu yang singkat. Kenapa? Karena kemarin begitu kita serahkan di wilayah, BSI wilayah, itu ada 2 kali proses memberikan rekening, kemudian balik memberikan data-data dari lembaga. Nah itu yang kita putus. Artinya lembaga sudah mendaftar di BSI, rekening yang baru, kemudian dibuat, setelah itu dikirim ke Kemenak, direkap, dikirim ke kami lebih cepat insya Allah. Itu. Jadi kalau 2 kali proses dibuat di wilayah ke BSI, diberikan ke bawah, melengkapi dokumen. Nah ini yang lama. Tahun kemarin itu begitu, cukup lama itu. Oleh karena itulah dari BSI koordinasinya bahwa lembaga diminta sudah daftar aja, yang penting tahun ini segera, kemudian setelah diumumkan nanti, nah, kemudian direkap, disetorkan ke kabupaten, direkap, dikirim ke kita. Jadi kalau perlu disertai dengan foto rekeningnya supaya nomor dan namanya tidak keliru gitu. Oke, ini. Jadi nanti yang dipakai itu adalah nama yang benar-benar ada di buku rekening, nah, baik itu untuk BOP ataupun untuk insentif seperti itu. Jadi pertimbangannya itu kemarin dari BSI. Oleh karena itulah untuk memotong bolak-baliknya data itu lebih baik dari bawah langsung, tidak apa-apa. Yang penting membuat baru, karena itu dari KPPN yang jadi problem nanti itu. Ini, saya kira itu. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Kabid. Sebelum kita lanjutkan, kita memastikan yang belum hadir tadi sudah nampak Pak belum dari Kabupaten Tulungagung. Sepertinya Pak Supriyono ini nggak pernah connect ini. Satu ini kasih ini. Oke, nanti Kabupaten Tulungagung ini ada Pak Supriyono ya ada. Kabupaten Blitar. Operatornya mungkin Pak. Ya, operatornya mungkin. Kabupaten Blitar. Oh, masih sudah. Oh, alhamdulillah. Kabupaten Kediri. Pak Sugeng. Kabupaten Kediri. Kabupaten Malang. Sampun. Ada Pak. Tadi Pak Arifin. Tanya tadi. Oke. Kemudian Kabupaten Sidoarjo. Pak Solehudin. Kabupaten Situbondo. Pak Susiawan, halo. Situbondo. Pak Susiawan. Ya. Jarang komunikasi juga ini. Kabupaten Probolinggo. Kabupaten Mojokerto. Pak Didik. Mojokerto siap. Kabupaten siap. Ya. Kabupaten Nganjuk. Nganjuk ini Kabupaten baru Bojonegoro. ya. Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro. Kabupaten Tuban. Kota Probolinggo. Kota Kediri. Kota Kediri hadir ya. Kota Pasuruan.
Kota Mojokerto. Oke, ternyata sampai injury time ada 5 kabupaten yang absen dan 3 kota yang absen. Dan itu barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Jelas, Pak. Oke, cukup nggih? Cukup nggih? Mari kita tutup dengan surah Al-Asr dan kafaratul majelis. Mudah-mudahan prinsip 4 tepat betul-betul terwujud, tepat sasaran, tepat penggunaan, tepat waktu, dan juga tepat pertanggungjawaban, sehingga ketika 4 tepat ini bisa terwujud, insya Allah kita bisa tidur dengan nyenyak, makan enak, dan tentu akan mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir walaupun ini adalah di hari libur, tapi demi kepentingan umat, kepentingan negara, kita bisa menyempatkan untuk hadir. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah buat kita semua, karena jika lembaga tersenyum, bahagia, maka kita pun akan dapat energi positif dari senyum dan bahagia itu. Dan mudah-mudahan tidak ada tangisan di kemudian hari, karena komitmen integritas ini penting supaya tidak menangis di kemudian hari, atau menyesal itu tidak di belakang tapi lebih baik di depan, sehingga tidak perlu menyampaikan proposal penyesalan tapi proposal kesuksesan. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MKK dari dibahas. MKK-nya tidak ada yang membahas, Pak. Kita Pak MKK. Kita mengalih pemikiran itu. Ini. Kemudian tempat itu ada di amanat rumah. Untuk masalah makan, ini tolong diperhatikan bahwa support untuk makan itu ditanggung oleh Jawa Timur. Nah, gitu aja nanti. Jadi yang penting di sana seluruh santri dan official insya Allah sudah tidak perlu memikirkan masalah makan. Seperti itu. Termasuk penginapan. Penginapan sudah. Oke, disiapkan di sana. Jadi tinggal datang dengan pasukannya, mengikuti kegiatan dengan baik, seperti itu. Kecuali akomodasi ya Pak? Pak Kapit, izin Pak Kapit. Ya. Mungkin ada info kaitannya surat yang ke Pak Bupati yang beberapa hari yang lalu kami matur ke Pak Kapit. Ya betul, ini mohon maaf, kami belum berani itu karena dari pusat itu belum ada perintah seperti yang ada di Pospenas. Kalau Pospenas itu langsung melalui Kementerian Dalam Negeri, ada semacam radiogram. Radiogram itu kemudian jadi bahan untuk kabupaten kota pembuatan surat. Ya betul. Jadi radiogramnya ini yang sampai sekarang belum turun seperti itu Pak. Jadi karena apa? Karena sampai saat ini review anggaran di PNBS itu belum selesai. Tadi pagi kami komunikasi dengan Pak Agus, perencana utama pusat, itu belum memberikan jawaban terkait dengan itu. Ya, terima kasih. Masuk Pak Kapit. Siap. Masuk Pak Kapit dari Lamongan. Lamongan masuk Pak Kapit. Ya, monggo. Oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh lembaga terkait dengan MIK. Ini untuk kuliah itu kan kitabnya ada 2. Nah, apakah dua-duanya ini disiapkan semuanya, kemudian kita menunggu makroknya? Apakah kita diperbolehkan untuk memilih salah satu kitabnya? Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Muhafadzatul Aqidatul Awam sama Imriti.
itu nadomannya dihafalkan ataukah hanya sekedar membaca? Karena dari yang sudah pernah terjadi, mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, untuk kitab yang disiapkan 2 itu kedua-duanya harus dikuasai. Cuma nanti pada saat kemudian pemilihan makro, maka disitulah nanti yang harus fokus dipelajari oleh santri yang bertanding saat itu atau bermusuh saat itu. Jadi tetap 2 kitab itu dikuasai, tapi nanti yang diujikan adalah di makro dari kedua kitab tersebut. Itu. Untuk makronya itu pada hari H atau sebelumnya, Pak? Sebelumnya ya. Oke. Besoknya tanding, malamnya diberikan. Oke, Kemudian siap. Yang nadoman itu itu sebaiknya dihafalkan karena di sana ada pengujian untuk nilai hafalan. Memang boleh untuk dibaca boleh, tetapi nanti itu nilainya mesti akan berkurang. Jadi tergantung kemampuan peserta, tetapi mereka yang dimenangkan mereka nanti yang menghafal itu. Seperti itu. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Oke, matur suwun. Tambahan barangkali Pak Kabid. Monggo. Dari Lamongan juga. Untuk tempat itu memang langsung yang menunjuk dari provinsi atau kita dari kabupaten daerah itu nanti di sini gitu, atau langsung sudah ditentukan paten sama provinsi. Oke. Jadi untuk yang di tempat nanti itu sudah kita bagi, biar begitu datang nanti masing-masing kabupaten kota sudah mengetahui bahwa kami disiapkan di sana seperti itu, tidak memilih lagi. Oke. Jadi kemarin di rapat itu ada beberapa gedung yang ditunjuk oleh tuan rumah, ini untuk hakim, ini untuk peserta, ada 3 hal nanti itu panitia, peserta, dan hakim sudah disampaikan. Untuk pendamping, Pak Kabid, untuk pendamping. Ya, pendamping otomatis dengan peserta nanti, masuk mendampingi kemudian ditinggal peserta nih, bisa nggak mungkin loh, siap. Sami, Bang Amunten. Ini tentang yang kuliah, yang kitab hadis yang sudah saya pernah tanyakan di grup, bahwa di sana itu dari MGKN itu kitabnya adalah Riyadhus Shalihin dan Al-Afkar. Sedangkan di Juknis dari Jawa Timur itu adalah Subulus Salam. Itu yang betulnya. Mohon maaf, terakhir kemarin kami memang masih mengupload yang lama. Oleh karena itu dari pengumuman yang baru itu yang diikuti yang baru, yang dari pusat, susulan yang terakhir kemarin. Siap. Itu juga kami upload dari pusat sebenarnya, cuma pusat saat itu belum menyesuaikan dengan RMI. Setelah disesuaikan dengan RMI pusat itu kemudian kitabnya diubah itu. Memang ada masukan-masukan, termasuk tafsir mungkin ada perubahan. Saya juga belum lihat itu. Cuma yang baru dari pusat menika. Matur suwun ngawi. Namun terima kasih semua rekan-rekan, para kasih, para operator, ketua tim, mohon maaf, terima kasih semuanya. Semangat dan mohon maaf, tetap jaga kesehatan karena situasinya saat ini sedang musim dingin, saat malam hari dan dinginnya sangat menusuk tulang. Oleh karena itu tolong dijaga semuanya kesehatan baik santri maupun para ustadz-ustadzah yang ada di sana. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.